Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Yacht Skills Academy di podcast Kisi-Kisi Kehidupan. Yes, pagi. Oke, Assalamualaikum. Kak Waalaikumsalam. Manggilnya Kak apa Bapak nih? Ente manggilnya apa nih? Kalau Anda Betawi ya. Manggil apa nih? Kang Kiki, Mas Kiki, atau Bang Kiki? Abang boleh. Saya panggil aja Bangnya juga nggak apa-apa. Oke, siap. Ya, jadi kawan-kawan nih hari ini kita mendatangi ya, bukan kedatangan, mendatangi seorang kakak yang sangat luar biasa. Amin. Ya, karena ini penontonnya adalah nanti anak-anak SMA, terus juga anak-anak kuliah gitu kan. Ya ini kita panggil kakak aja. Ya, dan kakak ini beliau salah satu seorang yang menginspirasi saya untuk jadi pedagang, pengusaha. Nah, inilah beliau ini. Oke, beliau namanya Kak Muhammad Ridwan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Terima kasih Bang Kiki sudah mengundang saya untuk di podcastnya. Namanya apa YouTube-nya? YouTube-nya Yacht Skills Academy. Yacht Skill Academy. Jangan lupa ya, di follow, like, dan komen. Dan itu akan banyak info-info menarik terutama buat adik-adik kelas dan juga alumni-alumni yang nanti akan bergabung semua di sini. Siap, betul. Ya, jadi ini juga kebetulan nih episode pertama Kak kita Kak. Wah, episode mudah-mudahan viral ya. Ya, jadi ini Kak Ridwan dulu pertama kali saya kenal itu kan dari acara seminar dulu di Rohis ya, di Rohis sekolah saya tuh ya. Iya. Kan kita nih sekolah kebetulan di SMK yang sama, ya SMK Negeri 17 Jakarta, Slipi. Gitu kan, cuman beda angkatan ya. Kak Ridwan angkatan berapa Kak lulus? Saya lulus 99. Oh, lulus 99. Angkatan kesemsem. Oh, kesemsem. Kalau Ikaluni ya. Oh gitu. Jurusannya apa Kak? Jurusannya dulu manajemen bisnis. Wih, sesuai berarti ya? Ya, manajemen bisnis, jangan perdagangan. Manajemen bisnis. MB. Oke, siap. Jadi di manajemen bisnis, kalau misalnya ini langsung ini aja kayak kita karena podcast ngobrol nih. Saya pengen tahu dulu waktu awal mau masuk ke SMK, kenapa nggak ke SMA aja? Atau kenapa nggak milih jurusan yang lain? Oke, jadi teman-teman, saya ini lulusan dari SMP Negeri 130 Jakarta Barat di Kota Bambu. Saya itu latar belakangnya itu adalah siswa yang ranking 10 besar tapi dari belakang. Jadi ranking saya itu ranking 25 pun udah bersyukur ya, Jadi tahu kan skill saya seperti apa gitu kan. Nah, jadi pada saat pengisian peminatan ke SMA, saya tuh asal ngisi. Waduh, asal ngisi, pokoknya asal dicoret-coret begitu, asal ngisi. Dan ketika saya ngisi SMK, nah ada yang komen teman saya, itu SMK favorit loh. Bodo amat dah gitu. Karena saya terus terang aja, ketika saya lulus SMP itu tidak ada peluang gambaran untuk sekolah lagi. Nah, karena orang tua saya, mohon maaf, sudah bercerai. Saya dari kecil, bahkan SD SMP ya terutama, saya biaya sendiri. Nah, ya saya mengayuh sepeda dulu zamannya koran ya. Koran ya. Tapi saya koran sore, Suara Pembaruan sama Harian Terbit. Nah, itu harganya 300 sampai 1.500 kalau Suara Pembaruan. Nah itu, jadi saya nggak ada peluang untuk sekolah lagi. Dan itu kejadian ketika saya diterima di SMP 17, saya sampai detik terakhir pendaftaran, qadarullahnya Allah mungkin mengijabah doa dan juga memberikan reward kepada saya atas partisipasi saya. Selama SMP itu saya memang aktifnya di masjid. Nah, di masjid ngajar, dan SMP sudah menjadi kepala TPA. SMP tuh, iya, sudah ngomong sama orang tua murid ya kan. Nah, jadi orang tua sekarang itu murid-murid saya tuh. Itu bener. Jadi itu ceritanya begitu. Jadi nggak ada niat untuk sekolah, asal kurek-kurek aja, dan ketika dibilang ini favorit, udahlah gitu, nggak apa-apa. Gitu. Oh, jadi awalnya justru emang nggak kepikiran untuk, ya nggak tahu gitu ya. Jadi manajemen bisnis itu belum kebayang itu belajar apa nanti ke depannya atau mau jadi apa ke depannya. Nah, kalau di SMK itu kan
ada 3 pilihan waktu itu. Mm-mm. Ada akuntansi, sekretaris, sama manajemen Manajemen bisnis. bisnis. Nah, karena saya memang condongnya bisnis, jadi yang ada kata bisnisnya saya pilih. Oh gitu. Walaupun saya nggak tahu manajemen itu apa. Nah, Oke. kalau untuk akuntansi, saya sendiri saya hitung-hitungan kan, Oke. matematika kan. Iya, Nah, iya. karena kan patokan orang jenius pada saat itu adalah orang yang bisa matematika, fisika. Oh, saat itu masih kayak gitu ya? Nah, zamannya. patokannya sekarang nggak kayak gitu. Patokan orang yang jenius banyak duit, orang yang punya konten kreator sekarang. Ya. Ada siap. Nah, terus sekretaris, lebay juga kan kayak cewek gitu kan. Oh, dulu begitu. Karena kan stereotipnya. brandingnya begitu kan, Ah. stereotipnya kan. Akhirnya ya udah saya pilih ke manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Sengaja emang ada kata-kata bisnis. Tapi untuk sekolah yang saya pilih itu dibilang unggulan sejak kata barat, saya asal pilih aja. Yang penting terdekat saya milihnya itu SMK 17, dulu 18, 18 ya. SEMEA 13, sekarang 17, sama di Cengkareng. Nah, ada tuh. Nah, seperti itu. Dulu nggak ada sistem zonasi ya. Dulu murni sistemnya sistem nilai. Tapi qadarullah, satu kelas itu yang diterima di SMK Negeri 17 itu saya doang. Luar Dan biasa. inget ya, saya ngerjain Eptanas SMP tuh nggak nyontek. Wis. Beda sama SD. Nah, ini per-peran aja. Dulu kita SD Jadi dibantu langsung sama guru ya. per-peran ya. Suruh ke kamar mandi, ngapain? Ngambil kertas contekan, ya, bagi-bagi semua. Dan pengawasnya diem aja, yang penting kong kali kong lah sama gurunya. Nah kalau di SMP, wallahi saya nggak pernah nyontek sama sekali. Wih. Nah dan itu memang hasilnya. Dan ketika saya milih 17, saya jadi merasa. Nah disitulah motivasi jadi ini nah jadi motivasi saya timbul sehingga saya di SMK 17 saya benar-benar selalu peringkat 3 besar, bukan dari belakang, dari depan. depannya sekarang. Wih, Masya Allah. Tuh keren kan? Iya. Ya. Berarti ujian nasionalnya dulu masih apa tuh sebutannya? Eptanas ya. Eptanas sebetulnya. Eptanas itu. Eptanas. Berarti lulus terus masuk ke SMK pilih manajemen. Nah, seperjalanannya. Nah, kita kadang kalau namanya masih masa-masa sekolah tuh kan ada istilah guru-guru yang paling berkesan. Ada guru killer apa guru apa gitu. Itu Kak Riton punya gak? Nah, guru yang masih berkesan adalah guru manajemen. Karena kan manajemen pelajaran baru tuh. Nah, kan kalau matematika, bahasa Indonesia, agama itu udah ada. Guru yang masih berkesan adalah pelajaran manajemen, yaitu Ibu Mas Riana Silitonga. Nah, itu kalau ngajar streng banget tuh. Iya. Sampai kita bercanda langsung ditunjuk. Nah, ada juga mungkin guru ada juga beberapa, tapi yang saya berkesan sampai saat ini yang masih ingat pelajarannya ya. POAK ya, planning, organizing, actuating, controlling ya. Pokoknya terus juga pada saat itu saya nilainya langsung 9,6. Ya kan? Jadi saya di bisnisnya saya udah suka, di manajemennya saya lebih suka lagi ya. Cocok sampai sekarang gitu. Jadi Ibu Mas Riana Silitonga kalau dia masih hidup ya Masya Allah, kalau dia sudah meninggal mudah-mudahan jadi amal ibadah Ibu Mas Riana Silitonga. Iya, jadi guru itu emang selalu membuat kesan ya. Membuat kesan. Itu dari yang nggak saya pernah lupakan itu. Yang terlalu siapa guru pasti keluar itu Ibu Mas Riana Silitonga. Rumahnya di Petamburan. Gitu. Apa pelajaran apa yang paling melekat dan sampai sekarang tuh Kak Riton masih pegang hal itu atau ya itu, masih melaksanakan itu? Pelajaran manajemen kan, manajemen, terus kayak planning, actuating. Itu masih dijalani sampai sekarang? Planning, organizing, actuating, controlling, itu juga yang versi para ahli kan, gitu. Karena ya semua basicnya kita kuliah di tempat mana pasti masih di situ. Manajemen lagi. Manajemen. Kita baca buku, beli apa buku sama manajemen lagi, gitu. Seperti itu. Oke, siap. Oke, itu seperjalanan. Kalau pas kelulusan itu gimana Kak? Kalau di angkatan saya kan ada yang namanya ujian nasional tuh, itu kan tegang banget kan. Nah kalau pas kelulusan nih, Kak Riton emang udah punya keinginan untuk meneruskan jadi seorang pedagang kah atau sempet? Ya, kalau untuk kelulusan saya memang SMK itu kan orientasinya kerja ya. Oh iya. Jadi ketika kita udah keluar, ya udah nggak mikir kuliah dan kerja. Yeah. Terus juga untuk ujian, ya jalannya seperti biasa, ya kan. Terus kalau di SMK itu kan yang paling ditekankan adalah ujian kompetitif. Nah, jadi kayak sama Pak Widoyo, saya buat proposal bisnis, ya kan, bagaimana. Udah itu doang kan. Yang paling ditekankan itu sebenarnya
Kalau ujian-ujian umum biasa mah, ya udah, oh ya kita juga nggak niat untuk sekolah lagi seperti apa gitu. Berarti seperjalannya waktu setelah kelulusan itu sempat kuliah dulu atau langsung berbisnis? Pas saya lulus kalau bisnis mah saya tiap hari bisnis. Oh gitu. Dari mulai Di luar SMP. sekolah juga Iya, masih terus ya? dari luar SMP sampai masih dalam sekolah. Dulu waktu masih sekolah, ya bisnis jasa ya. Jadi kalau ada yang teman-teman malas buat ke kantin, ayo sini siapa yang mau ini tip. Nah, Nice nih. bisnis Untuk kamu jasa tuh. ya. Bisnis Tapi saya jasa. bisnis jasa saya tempat terganggu pada saat posisi kelas saya pindah di samping kantin. Oh langsung jadinya. Jadi langsung lewat jendela. Iya. Ibu pesen apa es gitu Es, kan, iya, pesen langsung ya. bakmi gitu kan. Jadi nggak usah keluar-keluar. Nggak usah keluar-keluar. Itu bisnis saya terganggu di kelas 2 karena kelas 2 itu posisinya persis banget di samping itu bisa buka kaca kantin. Kantin. Nah, kalau kelas 1 masih mending agak pojok di musola. Kelas 3 juga apalagi ada di atas. Seperti itu. Nah, berarti kalau dalam kondisi itu berarti bener nggak jualan tuh? Apa nggak berbisnis jasa tadi? Iya, kalau untuk jasa harian nggak ada tuh masukan. Makanya saya kelas 2 itu banyakan puasa. Ya kan? Kalau kelas 1 masih bisa makan bakmi, masih bisa minum-minum. Jadi saya tuh bawa duit cuma berapa ribu hanya buat pulang pergi, ya kan? Karena ya saya nggak ada yang biayain. Gitu, saya sendiri. Dan alhamdulillah dulu bayaran masih murah 8.000 ya. Gitu. Masih bayaran ya waktu itu ya? Masih SPP. Oh, 8.000 masih SPP, sampai negeri ya? 31.000 per bulan kelas 3 seperti itu. Masih SPP ya. Iya. Terima kasih yang sudah kasih live. Mudah-mudahan barokah. Siap, nih kita juga sambil live soalnya nih Kak. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan juga Siap. jadi amal. Station. Ini kita belum masuk ke bisnisnya ini nih, Ya. Rituan nih. Karena kawan-kawan ya, ini bisnisnya banyak banget. Saya tuh dari zaman saya 15 tahun lalu ya, aduh kalau ketahuan ininya udah umurnya. 15 tahun yang lalu aja tuh ya, ketika beliau ngisi itu udah banyak banget bisnisnya, udah banyak jualannya gitu kan. Nah, mungkin yang awal yang pengen saya tanya banget, pertama bisnis apa tuh yang benar-benar sudah Kakak merasakan udah ada profitnya, dan bisnis pertama dulu deh, bisnis pertama yang dijalanin. Jadi saya tuh palu gada, sampai sekarang pun palu gada. Apa tuh palu gada? Apa yang lu mau gue ada. Nah itu palu gada ya. Jadi waktu saya sekolah, bisnis jasa palu gada, hariannya saya ke kantin, bisnis jasa. Terus yang kedua masih ada Lebaran itu kan momennya kirim kartu Lebaran. Ya kan, dulu nggak ada WA, nggak ada SMS, ya terbatas yang punya, nggak ada handphone kan. Orang ngucapin selamat Idul Fitri pakai kartu Lebaran. Nah, saya bisnis kartu Lebaran. Peluang itu ada ya Kak ya, ngelihat peluang. Bisnis kartu Lebaran kita jual ke sekolah-sekolah, ke teman-teman semua kelas ya, semua jurusan. Terus juga banyak lah, ya banyak. Pokoknya selagi itu ada peluang saya bisa, saya ambil. Bahkan saya pernah ngambil orderan acara Maulid Nabi di Covering Polri 2.000 pack snack. Nah, saya bingung, belum bisa masak, belum bisa ini. Belum bisa. Akhirnya saya saya pernah ke pasar kue subuh ya. Kue subuh. Nah, saya beli. Tapi kan 2.000 pack bro, ya kan? Iya, modalnya gimana tuh Kak? Atau gimana tuh? Nah, saya minta setengahnya dulu, ya kan? Okay. Bukan masalah modal sih ya. Kalau usaha tuh modal di nomor sekian. Oh gitu. Nah ini nih ilmunya nih. Jangan masuk. Usaha modal sekian, penting kita berani ambil. Udah berani ambil, Allah akan kasih jalan. Gitu. Kita minta DP-nya dulu setengahnya, kita kurang, minta sama orang tua minjem atau minta sama temen atau apapun ya. Udah gitu. Yang saya rasakan ketika mengiyakan 2.000, ya itu makanan juga nggak sampai 2.000 ya kan. Habis itu kita pilih-pilih, kita belum punya kendaraan mobil, belum motor juga. Jadi kayak bolak-balik itu, terus beli, terus makingin kardusnya itu sampai berhari-hari, memperkerjakan keluarga semua. Walaupun untung buat saya berapa ratus ribu doang ya, tapi kita bagi-bagi rezeki kepada pekerja-pekerja gitu. Dan alhamdulillahnya puas juga sih, walaupun bukan bikin sendiri kuenya tapi beli sama pihak ketiga. Kita teman masukin doang itu. Berarti maksudnya bisnis itu nggak harus modal uang ya Kak, tanda kutip, benar nggak? Betul, di bisnis ini juga nih public gold, nggak harus kita punya uang banyak buat beli emas stok jual ke orang, nggak usah. Cukup kita edukasi ke orang itu paham, dia beli sendiri. Nah, di sini public gold supportnya itu ada support system di mana kalau dia beli kita dapat cashback dari perusahaan. Jadi nggak usah
Sekarang itu bisnis itu nyari uang itu bukan kerja, nyari uang itu bukan dari jam 7 sampai sampai jam 11 malam. Kan? Nyari uang itu harus punya uang yang banyak buat modal, enggak. Cukup sekarang itu hobi kita nih traveling, hobi kita makan itu bisa jadi uang sekarang. Betul kan? Betul kan. Nah, ini kan nyari uang nih sebenarnya kan. Ketahuan ya. Ujung-ujungnya ya kan. Ujung-ujungnya. Iya, gitu. Yang penting kita memberikan ilmu yang bermanfaat dulu nih. Iya. Tadi bahwa ternyata usaha itu nggak selalu modal uang gitu ya, kayak, tapi modal kepercayaan juga. Artinya kan tadi kakak dipercaya tuh untuk megang 2000 pack itu kan. Ya kan. Terus Di ini loh, di covering pori loh. Kalau nggak enak integritas. Iya, nggak enak dibuang, ya kan. Nah, berarti ya memang udah banyak banget ya. Nah, sekarang tinggal atau yang aktivitas sehari-harinya nih ngurusin bisnis apa aja, Pak? Nah, posisi sekarang saya menghibahkan hidup saya untuk 2 bisnis. Yang pertama adalah untuk mengajak orang menuju Baitullah. Nah, ya umroh, haji. Jadi bisnis yang saya kerjakan sekarang ini harus bisa berdampak untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Cakep. Itu bisnis. Allah ya. Ya bisnis yang saya fokuskan. Mungkin saya istighfar sama bisnis yang sebelum-sebelumnya karena fokusnya dunia, ya kan. Tapi bisnis yang saya jalankan hari ini dan ke depan itu saya berorientasi pada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maksudnya apa? Ketika kita memilih bisnis, kalau bisa bukan hanya sekedar memuaskan kebutuhan dunia, tapi bisa menjadi amal tabungan kita di akhirat. Nah, contoh bisnis umroh. Umroh kita memang kan jasa, menjual produk. Ya harus ada untung karena kita kan mengorbankan waktu, tenaga, uang itu wajar. Tapi kita mengajak orang umroh, orang itu umroh kita layani, orang itu terinspirasi, perilakunya dia lebih baik daripada sebelum umroh, ya kan? Atau dia nanti ngajak umroh lagi, atau dia termotivasi, dia punya inspirasi untuk umroh seperti itu, maka apa? Kebaikannya dia akan mengalir kepada kita yang mengajak. Betul. Nah, jadi saya punya poin dapat keuntungan omset, dan saya juga punya omset yang tidak bisa dihitung sama dengan materi. Dan itu hanya Allah yang tahu. Nice. Itu yang pertama. Yang kedua, di bisnis public gold juga. Nah, saya tujuannya adalah untuk memberikan solusi permasalahan umat. Ya, bagaimana kita bisa ya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita menyimpan emas. Nah, kalau kita mengedukasi kepada masyarakat, ya kita dapat cashback dari perusahaan, itu kita emang dari jerih payah kita. Tapi ketika masyarakat yang kita edukasi tentang emas itu dia terbantu, utangnya lunas, dia bisa mewujudkan impian pendidikan anaknya yang lebih baik, ya dia bisa terbebas dari pinjaman online. Yang terpenting adalah dia bisa merubah habit, kebiasaan dari kebiasaan sebelumnya dia mengenal emas sampai kebiasaan yang baik setelah dia mengenal emas. Nah, boros kan kebiasaan yang buruk. Ketika dia paham tentang ilmu emas, dia akan lebih tidak boros, tidak mubazir. Nah, boros itu kan adalah perbuatan amalan syaitan ya. Nah, itu kita harus mengedukasi ya, di mana niatnya itu adalah edukasi. Karena saya di Public Gold ini, Bapak Ibu, itu awal terinspirasinya dari Spirit of Baitullah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini, saya waktu kerja memang saya seneng saving. Saving di saham, saya masih sekarang ada saham pada merah semua, kebakaran. Ya, berapa ratus juta, biarin lah. Merah. Terus juga reksadana, terus juga tanah juga ada, kan, beberapa meter gitu kan. Rumah juga ada. Saya emang senang saving. Nah, pada saat saya punya tanah, punya rumah, punya saham, punya apapun, saham mau dijual cepat tapi rugi juga sayang kan. Saya mau umroh nih, udah janji kepada keluarga, anak, udah 2 kali janji saya umroh. Saya lihat laci, ternyata saya punya stok emas sebanyak 100 gram dari beberapa keping, nggak utuh 100 gram campuran. Nah,
Di situ ada yang ada notanya, ada yang nggak ada notanya. Tapi ada yang notanya variasi, ada yang waktu beli saya 600, ada yang waktu beli saya 700, ada yang pernah saya beli 300-an. Sampai yang nota terakhir itu saya beli 900 ribuan. Per gramnya itu. Per gramnya. Nah, pada saat saya umroh 2023 saya jual semua, qadarullahnya itu bisa nutupin 5 orang untuk berangkat umroh dengan emas. Akhirnya emas saya habis dan saya juga wow, fantastik banget dengan emas bisa mengumrohkan 5 keluarga, ya kan? Udah itu harganya juga berlipat-lipat naik ya daripada kita menyimpan uang ya. Terus juga saat dibutuhkan itu cepat dicairkan. Tinggal kita ke toko emas manapun, saya waktu itu ke toko emas Cikini Jakarta Pusat, atau kita gadekan kalau kita butuh, ya kita jual ke toko emas, uangnya cair dan itu kita buat berangkat daftar umroh. Dan semenjak itu di depan Ka'bah saya berdoa 2 hal. Yang pertama, ya Allah tolong ya cari karyawan saya yang gak ganti-ganti. Nah selama ini saya capek ganti-ganti, ada yang benar dibajak sama kompetitor. Waduh. Ada yang lama tapi korupsi, ya kan, habis aset kita. Nah akhirnya saya berdoa, tolong tetapkan 1 karyawan atau 2 karyawan yang tidak ganti-ganti, dan sampai saat ini nggak ganti-ganti dan insya Allah aman. Yang kedua, ini bisnis makin lama makin lesu karena saya memang berbisnis, saya tahu nih turun naiknya, nggak ada yang abadi, nggak ada yang abadi. Nih, Coach Kiki ya, bisnis roti, nggak mungkin selamanya roti. Nah, ya pas libur. Saya lihat sekarang bisnis risol, saya lihat sekarang bisnis pecel. Udah pecel ayam masih jalan. Masih. Nah, itu kan bisnis kan fluktuatif. Gimana kita milihnya yang kira-kira sesuai dengan kondisi. Nah, jadi saya berdoa itu dan akhirnya ketika saya pulang, saya ketemu pameran Public Gold, saya ngambil emas 1 gram. Beli, tapi ditawarin sama Public Gold-nya, suruh cicil, ambil aja 10 gram Pak. Jadi cicil gitu. Ya, jadi Bapak mengamankan harga hari ini di 10.100.000 dibagi 12. Nah per bulannya tetap walaupun harga emasnya naik sampai bulan 12 tetap Bapak bayarnya sesuai aplikasi. Oh, berarti nggak ada ikut naik ya? Nggak ikut naik, nggak mempengaruhi naik. Nah setelah itu lunas, setahun kemudian lunas, saya terima emasnya dan saya cek di penggadaian, emasnya itu sudah harganya 13 juta sekian. Waduh. Itu penggadaian itu kan ngegade. Kalau kita jual langsung 14 jutaan. Sekarang yang saya simpan 10 gram itu harganya sudah 19 juta lebih. Nah, 2 kali lipat naik. Terus setelah saya lunas, setahun saya belum menjalankan bisnisnya. Saya terpanggil, wah luar biasa ini ya. Bagaimana saya bisa menginfokan kepada masyarakat, kepada keluarga terdekat, kepada teman-teman terdekat, ya dengan via offline ataupun online, mengajak karena saya memberikan solusi sebenarnya sih, mengajak. Untuk keuntungan saya nomor kesekian, itu bonus dari Allah. Niat saya mengajak Kiki, niat saya mengajak semua grup saya infokan karena saya pernah mengalami hal yang menguntungkan. Kok nggak saya berbagi sama teman, sama keluarga, sama sahabat? Akhirnya saya berbagi. Nah kalau niat saya uang, ketika saya memprospek orang, mengajak orang, itu orangnya nolak terus, saya bakalan frustasi karena nggak dapat uang nih. Tapi kalau saya niat emang, yuk, ya niat untuk apa Ki? Untuk mengedukasi, untuk dia sampai paham. Mungkin sekali nggak paham, 2 kali nggak paham, 3 kali. Terus aja bagaimana Rasulullah tuh mengajak dakwah. Terus sampai dia paham. Iya. Kalau berhenti mah nggak banyak umatnya ya. Nah kalau berhenti nggak banyak. Nah kalau saya nggak mengajak, saya nggak sampai 500 orang sampai saat ini. Masya Allah, 500 orang nggak? Udah 500 orang. Saya bergabung di November 2004. Jadi di 2023 itu saya hanya sebagai penyimpan emas di Public Gold. Setahun lunas di Agustus 2004. Nah saya langsung sebulan berikutnya saya nanya ada bisnisnya nggak? Karena lu percuma gue pasarin Public Gold, ya kan, cuap-cuap capek gitu kan, nggak ada bisnisnya gitu kan. Walaupun memang niat kita kan menginfokan, tapi kan kalau emang ada nilai plus, kita lebih semangat. Bonusnya. Nah, lebih semangat. Akhirnya diinfokan, oh ada. Akhirnya saya langsung daftar di bulan September, Oktober. Nah November saya gaspol, terus edukasi. Nah belum sampai setahun ketemu November saya belum setahun nih sudah punya 333 orang langsung di bawah saya. Nah termasuk
Ustadz Kiki nih, Coach Kiki nih, ya tinggal action aja nih, jangan nunda-nunda. Semakin menunda semakin gigit jari, harga emas naik. Nah, terus di bawahnya saya 333 ada datanya, database-nya, saya ada database-nya. Terus di bawahnya saya lagi itu, ya itu sekitar ada 500 lebih orang. Saya nggak ngitung karena nggak punya akses buat ngelihat di bawahnya saya lagi seperti itu. Jadi Ustadz Kiki, Coach Kiki itu selain bisa jadi konsumen nanti nabung, itu bisa menjalankan bisnis seperti saya. Dan kalau sudah menjalankan bisnis seperti saya, apa ya, transaksinya Ustadz Kiki, Coach Kiki itu nggak masuk ke saya. Oh, berarti bukan MLM. Bukan MLM. Bukan MLM ya. Affiliate. Benar. Oh, lebih ke affiliate. Affiliate. Jadi omsetnya dia nggak masuk omset saya. Oh, gitu. Omsetnya saya nggak masuk ke omsetnya di atas saya. Lu kerja sendiri, gue kerja sendiri. Sesuai kerja masing-masing gitu. Betul. Adapun kelompok itu hanya menggambarkan ke empire, keluarga. Nah, keluarga bagaimana nanti kita akan ngebina semuanya dalam grup supaya kita mengedukasi, saling support seperti itu. Oke, nice ya. Ini penjelasannya panjang banget nih. Mohon maaf, kalau suruh ngomong begini saya. Ya, gimana Kak? Lanjut ya. Ya, oke. Berarti apa? Tadi umroh, kemudian berarti ini yang benar-benar jalanin itu ada umroh, ada emas ya. Mas, itu fokusnya itu. Fokusnya sekarang itu ya. Nah, kalau ada yang lain-lain ya silakan, masih prinsipnya kalau gak ada. Oh ya, untuk yang bisnis saya sebelumnya toko 2 udah masih ada jalan. Oh, masih ada. Masih jalan. Nah, jadi itu udah autopilot. Itu karyawan yang ngurus, lihat kalau tiap bulannya minus, masih bisa di backup dari penghasilan emas sama umroh. Kalau minusnya jomplang udah siap tutup. Nah, siap tutup karena udah punya apa sih namanya, opsi pilihannya, punya pilihan yang lain. Kita buka toko yang toko 2 itu tetap buka hanya untuk sodakoh kepada karyawan-karyawan saya. Saya nggak bisa ngasih langsung, lu kerja lu dapat duit udah beresin. Nggak mengambil keuntungan dari itu saya. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya di antara dua bisnis ini kan karena kita nanti penontonnya adalah anak-anak SMA, kuliah, termasuk ya walaupun alumni yang atas juga mungkin nanti akan tetap nonton ya. Peluang untuk anak-anak SMA gimana tuh Kak terhadap emas atau public lot atau yang umroh? Peluang itu, bisnis ini sangat berpeluang untuk minimal 20 tahun, 30 tahun ke depan. Oke. Pertama, umroh dulu ya, kita bahas umroh. Nah, umroh itu ya, orang yang umroh itu ya, itu adalah bisnis yang makin lama setiap tahun meningkat. Nah, jamaah umroh sekarang kita berdasarkan data dari asosiasi umroh itu sudah 1,5 juta per tahun ini. Per tahun? Oh, ya, tahun ini 1,5 juta. 1,5 juta. 1% aja udah. Ya. Dan sebenarnya tadi berhubungan. Umat Islam di Indonesia itu berapa ratus juta. Yang baru sadar untuk umroh itu hanya 0, sekian. Allah. Berarti banyak banget itu berarti ya. Iya, pangsa pasarnya luas. Dan jangan salah, orang yang punya uang belum tentu umroh. Jadi umroh itu bukan perihal biaya. Ada uang atau enggak. Bukan perihal duit atau enggak. Betul, ada uang enggak. Bahkan kita lihat orang-orang petani, ya pekerja-pekerja buruh, itu lebih terpanggil. Jadi umroh itu adalah panggilan. Ya. Dan umroh itu adalah kenyamanan, kebahagiaan. Menarik tuh. Jadi orang kan mau kebahagiaan, mau kenyamanan. Bahkan orang dalam kena musibah pun pasti ujungnya mau menghadap Allah, mau melihat Ka'bah. Walaupun dia tertipu ratusan juta, pasti dia umroh. Karena dia mengadu ke Ka'bah, betul nggak? Betul. Jadi bukan pikiran, kalau dia kena musibah dia nggak umroh. Justru banyak kan orang yang kena musibah itu umroh. Orang yang senang-senang justru yang banyak duit, kadang-kadang suka lupa. Pangsa pasar besar, itu umroh. Nah, yang kedua, emas. Nah, emas ini adalah adik-adik SMK 17 dan juga alumni. Kita flashback hari ini dan ke belakang ya. Pernah nggak kita diajarkan tentang emas di mata pelajaran kita? Oh, enggak. Enggak deh. Maksudnya apanya tuh? Tentang emas, investasi dan kedepannya, peluangnya. Enggak kayaknya. Enggak. Yang diajarkan adalah jenis-jenis uang. Ya. Uang giral, uang kartal, ya. pajak. Uang kita hasil dipajak. Asuransi. Asuransi. Ya kan, mengasuransikan. Tapi untuk investasi dan seputar emas,
Nggak diajar ya. Nah, peluang ini diambil dari negara sebelah. Negara sebelah umur 17 tahun, ya, contoh Tuan Azam atau Tuan Azim. Tuan Azam tuh contoh anak muda di usia 17 tahun. 6 tahun yang lalu dia bergabung di Public Code. Karena Public Code sudah 18 tahun di Malaysia. Di Indonesia udah 10 tahun. Tuan Azim itu santri. Ada lagi namanya Tuan Abdurrahman itu hafiz. Nah, Tuan Azam itu santri di masjid. Pokoknya dia emang apa ya, anak rohis itulah kalau kata kita mah ya. Anak rohis itu kan. Nah, itu dia bergabung di Public Code itu 17 tahun. Pada saat 17 tahun, 6 tahun yang lalu, di mana saat seusianya dia nggak pada sadar tentang emas. Sekarang dia menjadi leader, umurnya 23 tahun, 24 tahun, ya sudah memiliki, kalau saya kan cuma ratusan orang ya, kalau dia sudah puluhan, 90.000 ya, pebisnis emas, penyimpan emas. Nah, adik-adik kan sekolah ya, atau alumni sekolah itu keluar untuk kerja biasanya kalau saya. Ya, betul. Betul kan? Kerja untuk ya, orientasinya kerja. Kerja itu untuk apa orientasinya? Ya, untuk ngasilin uang. Nah, terus kadang-kadang jujur ngomong ya, kita dapat gaji sama kayak UMR aja udah berbahagia kan, 5 juta ini, ya kan? Bahkan ada mungkin di resto-resto tertentu mie apa gitu ya, yang lagi viral gajinya cuma 2 juta atau di bawah 2 juta, ya kan? Nah, di bawah UMR. Itu yang kita cari. Nah, kalau di Public Code, ya adik-adik dan semua alumni sadar sejak dini ngebangun bisnis tanpa modal dari sekarang, kita komitmen sampai 3-5 tahun kita edukasi, kita ngumpulin aset orang-orang nih, kita edukasi. Nah, taruh kita dapat orang itu 1.000 orang, dapat 2.000 orang lah. Selama kita edukasi 2.000 orang, saya belum setahun aja udah 333 sih di bawahnya, belum setahun. Taruh kita dapat 2.000 orang. Nah, kalau udah sekali kita dapat, itu akan mudah terus dapat. Nah, pertamanya doang berat, belum tahu rule-nya, belum tahu realnya. Dapat misalnya 2.000 konsumen, kita edukasi, paham. Taruhlah di antara 2.000 itu hanya 1.000 yang aktif, setengahnya. 1.000 itu ya dia aktif menyimpan, menabung. Menabung misalnya 1.500.000. Taruhlah kita pukul rata 2 juta, misalkan ada yang 5 juta. Kemarin saya baru closing 20 juta nabung. Nah, karena edukasinya benar. Nah, 1 juta misalnya rata-rata. Berarti 1 juta dikali 1.000 orang berapa? 1 juta dikali 1.000 ya 1 miliar. Ya. 1 juta dikali 1.000 orang nabung 1 juta setiap bulan, itu 1 miliar. 1 miliar dari orang nabung itu tiap bulan, yang nggak kita suruh-suruh nabung, nabung dong, nggak kita. Kalau dia udah nabung, kesadaran sendiri. Jadi 1.000 orang itu kesadaran sendiri, yang dia memang untuk merencanakan tujuan tertentu, dia untuk mempersiapkan dana darurat dan usaha misalkan. Dia memang sadar setiap bulan nabung 1 juta dari penghasilan dia, karena dia udah berubah habitnya dari nabung ke bank ke nabung emas 1 juta. Berarti selama sebulan orang itu di bawah kita nabung, kita punya omset 1 miliar. Nah, 1 miliar itu perusahaan ngasih cashback kita kalau sudah kita udah punya 1.000 frontline namanya, ngasih cashback 2%. Jadi 20 juta. Nah, 20 juta udah merem. Udah merem setiap bulan. Nah, bulan kedua juga sama, nabung semua. Nah, otomatis kan bulan kedua yang 2.000 itu tersadarkan berapa orang, kan nabung lagi, nambah lagi. Atau kita prospek anggota baru. Nah, dapat lagi itu. Jadi saya yakin hari ini insya Allah saya sudah 7.500.000. Bulan ini saya tanggal 20 dapat cashback dari Public Code. Itu sudah 7.500.000. Dari pertama saya menjalankan cashbacknya 60.000. Nah, sekarang sudah 7.500.000. Dan saya insya Allah yakin ya 5 tahun ke depan ya bisalah ratusan juta. Karena saya ini untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak untuk masuk kuliah di Fakultas Kesehatan. Kebayang kan? Nah, makanya Allah ngasih tantangan, Allah ngasih peluang. Lu bisa nggak
ngebarengin itu Allah Subhanahu Wa Taala adil banget. Iya. Gitu. Jadi kesempatan itu hadir bersama kesiapan gitu ya. Nah, dipersiapkan nih sama Allah nih peluang-peluang. Tinggal kita mau ngambil nggak? Sama kayak orang komplain ke Allah. Ya Allah, waktu kebanjiran, kenapa engkau nggak nolong? Padahal tim SAR udah nolong bawa perahu, ayo turun. Tapi masih komplain ke Allah. Emang Allah turun langsung? Iya. Enggak. Emang Allah pakai tangannya langsung, ayo Waduh, sini. agak Ya tangan ini ya. Allah kayak gimana nggak tahu. tuh. Serem juga. Serem juga kan, bisa langsung kiamat kan. Nah, Allah lewat tim SAR ngutus, ini tim SAR ini emang utusan dari Allah buat nolong. Kenapa kamu masih komplain? Gitu. Sama. Ya ketika saya berdoa, ya Allah, anak saya mau kuliah kesehatan biaya banyak. Allah ngasih peluang public code, tergantung kita mau ambil mau enggak, gitu. Kalau kita nggak ambil, terus kita masih komplain ke Allah, Allah juga komplain ke kita. Tuh kemarin public code iklannya ada di muka lu, iklannya lewat di Meta Ads, iklannya lewat di ini di itu, FYP, terus Ustadz Ridwan udah ngubungin Coach Kiki masih nabung juga. Nah itu Allah komplain nanti ke kita gitu. Intinya diambil gitu ya Nah. peluang. Ya ini artinya kenapa kita adain podcast semacam ini supaya nanti kawan-kawan juga bisa melihat berbagai macam peluang, berbagai macam hal-hal yang tadi tuh yang memang Allah sediakan untuk menjadikan atau Tuhan jadikan untuk solusi dalam kehidupan gitu. Nah makanya nama podcastnya adalah Kisi-Kisi Kehidupan. Jangan lupa di komen, di like, dan juga di subscribe seperti itu ya. Oke, gimana? Ada yang mau dilanjutin lagi Kak? Gak apa, ini orangnya belum ada telepon masuk. Ya, siap. Oke, berarti tadi tuh emas itu atau gini Kak, ini balik lagi nih. Kenapa kita? Karena masih banyak orang yang berpikir emang butuh ya emas ya, atau bahkan kan kepikiran karena emas itu mungkin terbayangnya adalah sesuatu hal yang mahal gitu kan, sehingga mereka tuh berpikir untuk emang perlu ya sekarang ya, atau memang dengan gaji UMR atau gaji di bawah UMR itu bisa ya nabung emas atau memiliki emas kayak gitu Kak. Kalau di public growth sendiri bagaimana sistemnya supaya kita bisa milikin emas dengan cara yang terhemat gitu? Oke, jadi Bapak Ibu adik-adik semua bahwa benar ya, memang benar mindset di masyarakat kita pertama orang yang punya emas itu harus punya uang banyak. Memang benar ya, karena waktu itu belum ada teknologi yang mendukung sarana untuk mengumpulkan emas dari yang terkecil. Akhirnya ada perusahaan yang menyediakan emas mini gold, emas kecil yang harganya puluhan ribu. Itu menurut saya itu scam. Oh gitu. Kenapa scam? Coba bayangkan hari ini misalnya Anda punya emas yang 0,01, harganya 30.000. Memang kebeli. Tapi coba untuk mendapatkan 1 gram itu harus mengumpulkan 100 keping. Ya 0,01 kali 100 baru 1 gram. Nah 30.000 kali 100 berarti 3 juta. Padahal emas kalau kita menabung real itu segramnya hanya 1.917. Sekarang harganya 1.945. Wah, hafal banget Kak. Selisihnya 1 juta. Dan belum tentu emas yang kita isi dikumpulkan dijual lagi ke toko diterima. Karena ketika kita gunting, kita buka, plek, hilang entah kemana nggak tahu. Bahkan nempel di kertas. Nah, itu kalau kita emas itu berharga Bapak Ibu, adik-adik. Tapi kalau kita nggak tahu ilmu emas, itu kita akan namanya boncos. Kalau kayak iklan itu boncos, boncos. Nah, makanya pentingnya kita ilmu emas. Yang pertama itu. Jadi emas itu kesannya tuh orang punya uang baru bisa beli emas. Padahal di public code cukup dengan menabung Rp300.000 saja, dan itu real dikonversi harga gram hari itu. 1945 pembagiannya 300.000 dapat berapa gram? Dapat 0,15 gram. Dikumpulkan ya, aplikasi ini adalah sebagai sarana media untuk kita mencatat. Karena kan dalam Islam pun harus ada pencatatan. Nah, nanti ya pada saat saldo kita sudah 1 gram, itu kita dipersilahkan pilih untuk mencetak istilahnya mencetak fisiknya. Jadi public code itu adalah perusahaan jual beli emas fisik, bukan trader emas. Kalau trader emas hanya angka-angka, ketika mau ngambil bukan emasnya diambil, uangnya.
Dan nggak tahu kalau udah ngumpul banyak, kalau perusahaannya nggak jelas, kalau pabrik kok jelas, Ki. Ini Oke. kantornya nih. Ini kayak kita lagi podcastnya di kantornya pabrik. Ada 6 cabang. Oke. Nanti akan 2 cabang menyusul di Jakarta Utara sama di Medan. Perizinannya? Perizinannya sudah izin ke Kementerian Hukum dan HAM, Oke. ke Kementerian Perindustrian Perdagangan, ke Kementerian Badan Penanaman Modal. Oke. Kita enggak ke OJK karena kita bukan lembaga keuangan. Oke. Ya. Kenapa kita bukan lembaga keuangan? Karena kita bukan perbankan. Mm-mm. Kita perusahaan jual beli emas fisik. Fisik. Adapun sarana untuk menabung, mencicil syariah tanpa bunga, tanpa DP, flat itu adalah sebagai sarana supaya bisa memiliki emas di perusahaan tersebut. Berarti dimudahkan banget ya. Kemudahan ya. Makanya di public code itu bedanya. Kenapa kita bukan lembaga keuangan? Karena di public code itu pilihannya hanya 2 bulan, 6 bulan atau 10 bulan sekarang. Nah, kalau dia lembaga keuangan, dia bisa semakin lama, semakin dia dapat bunga, dapat untung. Nah, itu orientasi lembaga keuangan. Kalau kita nggak ada keuntungan seperti itu, kita hanya 6-10 bulan. Dijelaskan tuh ya. Oke, jadi jelas ya. Public code itu bukan lembaga keuangan. Ya, bukan lembaga perbankan. Bukan lembaga perbankan. Jadi justru tadi ada aplikasinya berarti ya, Kak ya? Ada aplikasinya. Aplikasinya itu mudah diakses sama orang tua lansia pun bisa ya. Seandainya handphonenya hilang atau aplikasinya tertutup, bisa di-download ulang di handphone yang baru. Tinggal diingatkan bahwa setiap pelanggan itu punya PG code. Nah, contoh PG code saya PG 01377113. Berarti saya pelanggan yang ke 1.300.000. Nah, sekarang kalau kita mau daftar di public code, jangan lupa daftar ya di link bio saya. Itu terakhir semalam saya mendaftarkan pelanggan udah di 1.900.000 sekian, mau 2 juta. Pelanggannya mau 2 juta. Nah, itu se-Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Dubai. Kita 5 negara. Jadi bukan cuma di Indonesia doang gitu ya? Bukan cuma di Indonesia. Di Malaysia malah sudah 27 cabang. Kalau bahasa Malaysianya 27 cawangan. Nah, kalau di Indonesia itu posisi sekarang 6 dan akan bertambah lagi mungkin di Jakarta Utara dan Medan. Oke, siap. Berarti ya insya Allah udah terjaga lah ya. Ya. Karena kan kalau di Indonesia itu yang terimage brandnya tuh brand yang A itu. Gitu. Nah, itu kadang orang masih belum bisa ngebedain tuh apakah emang harus beli yang A itu, karena kan berpikirnya karena di Indonesia gitu, Kak. Nah, kalau di public code sendiri apa yang membuat dia lebih mungkin bisa lebih memudahkan? Tapi tadi ya udah kejawab sebenarnya. Ada aplikasinya juga untuk memudahkan. Sedangkan kalau yang di A itu kan dia nggak bisa sistem apa tadi, nabung, cicil, betul. Sama apa kalau beli langsung ya. Iya. Kayak gitu. Jadi di bedanya A sama P inisial ya. Kalau A itu memang perusahaan produsen emas. Udah, tok itu aja. Oh gitu. Dia mau produksi emas. Untuk marketingnya dia bekerja sama BUMN yang lain. Seperti Pegadaian, seperti Bank BSI, ya kan? BUMN lah ya. Atau dia punya outlet. Udah. Dan dia nggak memfasilitasi sarana untuk tadi menyimpan, menabung, mencicil, dan membeli. Dan kita kalau beli gampang, tinggal sambil rebahan, tetet dikirim ke rumah. Nah, kalau A kayak kemarin pada FOMO ya, habis lebaran ngantri dari jam 2 pagi. Emas terbatas, dapatnya beberapa gram doang. Kalau kita mau berapa kilo ada. Dan enaknya kita kalau sudah lunas cicilannya bisa dipercepat tanpa penalti. Tanpa ada biaya tambahan penalti. Berarti sesuai dengan akad di awal aja. Iya, tinggal berapa bulan yang mau bayar udah. Akad nggak ada tambahan biaya penalti. Biaya penalti itu biaya kelebihan kita mempercepat pembayarannya, biaya penalti. Nah, terus emasnya itu langsung cair hari itu, dikirim malam nyampe. Paling lambat besok itu nyampe. Jadi nggak lagi si public code ini PO ke perusahaan emas. Karena dia perusahaannya sendiri. Oh gitu. Nah, jadi langsung stoknya langsung ready. Mau berapa keping pun ready. Ya, bisa langsung ya. Yang mudahin banget, bener sih. Jadi makanya tadi kita ngomong ini adalah peluang yang bisa. Even adalah anak kuliahan bisa, lulusan SMA. Iya, ngomong anak kuliahan nih. Anak kuliahan ada promo. Kalau untuk kita nih, ya udah bangkotan. Maksudnya udah dewasa ya, udah nggak kuliah lagi. Ada juga yang kuliah asal ada KTA. Untuk yang kita untuk menjadi business ownernya Public Code, kita namanya PGBO, Public Code Business Owner. Jadi kita ini owner dari bisnisnya Public Code.
walaupun kita nasabah. Itu syaratnya 10 gram. Kalau di Malaysia malah 40 gram. Di Indonesia diperkecil syaratnya 10 gram. Nah, yang lebih dahsyatnya lagi untuk mahasiswa yang punya KTA atau nggak apa-apa lah dewasa punya KTA masih kuliah, itu bisa jadi PGBO. Syaratnya menunjukkan KTA hanya dengan order setengah dinar. Setengah dinar. Dinar itu sekitar 4.400.000. Nah, itu udah bisa jadi udah bisa menjalankan bisnisnya. Kalau kita harus ordernya 10 gram. Dan itu nggak harus cash Bapak Ibu. Nyicil. Jadi sambil kita mencicil, sambil kita menjalankan bisnisnya, kali-kali cashbacknya itu bisa membayar cicilan kita. Oh gitu ya, bisa ya. Nah, saya sudah terbukti. Selain saya membayarkan cicilan kita, cicilan saya kan 2 jutaan untuk yang 20 gram kemarin. Nah, saya dapat 7 juta. Berarti saya bisa bayar 2 jutanya buat bayar cicilan, 5 jutanya buat nabung lagi. Oh, mau tabung lagi. Jangan jajan Jangan dulu. jajan dulu. Ya, ini edukasi untuk investasi ya kawan-kawan ya. Nabung lagi biar uang itu bekerja untuk kita. Oke, itu nice tuh. Itu nggak diajarin kalau butuh aja baru kita. Dan saya bakal ngeluarin uang itu kalau investasi pala ke atas. Nah, itu udah saya harus keluarkan. Misalnya ada seminar ini berapa bayar, udah saya bayar. Om perlu tiket kemana, udah saya bayar. Udah gitu aja. Selain itu saya mikir-mikir mau ganti handphone, saya mikir-mikir mau ganti istri apalagi. Ya kan? Jangan di ini ya, jangan direkam lagi. Gitu. Mikir kan. Tapi mikir-mikir ya. Mikir. Tapi kalau mikirnya bisa yes, bisa enggak. Kedengeran lagi. Oke, menarik banget ya. Nggak terasa kita udah siap. jam 11 lewat gitu. Udah kayaknya kalau misalnya masih banyak pertanyaan kali ya. Kalau misalnya masih banyak pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Ya. Nanti bisa kita hadirkan lagi karituannya, gitu kan. Jadi jangan lupa lagi-lagi di like, di komen, di share ke sebanyak-banyaknya orang. Mudah-mudahan ada informasi, ada insight yang bisa kalian lakukan dan action itu yang paling penting kan. Setelah al ilmu bila amalin kasajari bila samarin itu bahas peribahasa. Jonggolnya ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang nggak berbuah gitu katanya. Jadi kalau kita tahu sesuatu hal terus kemudian tidak dilakukan, ya itu kayak pohon yang nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya gitu. Nah ini kan tadi udah menarik banget ya, mulai dari kisah kehidupan Kak Ridwan gitu kan, dari kecilnya bagaimana beliau merasakan kehidupan yang strong sendiri ya, dengan kesendirian itu akhirnya memunculkan mandirian gitu kan ya, karena memang ujian itu kadang-kadang gitu ya Kak, maksudnya kalau kita dalam kondisi senang biasanya justru ujian terberat itu ketika kita senang gitu, karena lalai akhirnya gitu. Nah jadi kawan-kawan untuk yang mau bertanya nanti tinggal di kolom komentar atau di next podcast kawan-kawan bisa ajukan ya. Terima kasih banyak Kak Ridwan atas waktunya. Terima kasih Bang Kiki atas waktunya berbagi ya. Mudah-mudahan yang lewat di YouTube ya stay terus. Ini karena berguna buat kita semua ya, di amal jariah semuanya untuk kebaikan kita semua. Ya, nanti saya taruh di link deskripsi kalau misalnya ada mau daftar public dot ya kan, atau mau ikut ke TOEFL-nya. Bang Kiki, kita ada seminar. Di Bekasi ya, kita seminar public code di Bekasi tanggal 9 Agustus. Nah, bagi yang komen nih, yang like, komen, yang share, buktikan nanti ya ke WA-nya Bang Kiki, saya kasih tiket gratis hanya untuk 5 orang di hotel. Kalau bayar berapa tuh Kak? Biar tahu Kak. Kalau bayar 150.000. Nah, bagi anak rohis nih, ya, adik-adik kelas, terus ikaluni, alumni atau yang lewat ya. Nih nanti mungkin taruh di depan. Oke, siap. Nah, dapatkan tiket dari saya senilai 150.000. Lebih dari itu bisa berjuta-juta keuntungan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazing you. Karena kalau SK amazing you.